Seperti yang kita ketahui, uranium pertama kali ditemukan pada tahun 1789 oleh seorang ahli kimia Jerman bernama Martin Hendrik. Martin menemukan unsur baru dalam sampel mineral yang berasal dari wilayah Jerman. Ia kemudian memberi nama penemuannya itu dengan sebutan uranium. Nama ini diambil untuk menghormati planet Uranus yang baru ditemukan pada saat itu. Namun, siapa yang menduga bahwa di Gabon, Afrika, 2 miliar tahun yang lalu pernah beroperasi 16 reaktor nuklir berkapasitas besar dan telah beroperasi lebih dari 300.000 tahun. Fenomena tersebut sebenarnya telah diprediksi oleh Profesor Paul Kuroda dalam catatannya di tahun 1956. Akan tetapi, fenomena ini baru ditemukan di alam pada tahun 1972 di negeri Gabon, Afrika oleh Dr. Frank Ferrin yang merupakan seorang ahli kimia asal Prancis. Reaktor nuklir alami di Oklo adalah fenomena alam yang ditemukan oleh para penambang uranium di wilayah Oklo. Pada saat penambangan itu, para ilmuwan menemukan bahwa di situs tambang ini terdapat kejanggalan anomali pada konsentrasi isotopnya. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata anomali itu disebabkan oleh reaktor nuklir alami yang terbentuk 2 miliar tahun yang lalu. Reaktor nuklir alami ini terbentuk ketika batuan uranium yang terkandung di dalamnya terkena air hujan dan terbawa oleh air di bawah permukaan tanah. Air tersebut bertindak sebagai moderator atau penghambat neutron dan memungkinkan reaksi nuklir terjadi di dalam batuan uranium. Reaktor nuklir ini menghasilkan energi yang cukup besar untuk memanaskan air dan menghasilkan uap, yang kemudian mengekstrak uranium dari bebatuan dan membawanya ke bawah tanah. Reaktor nuklir alami di Oklo terdiri dari 16 reaktor kecil yang tersebar di sekitar 15 km persegi dan masing-masing memiliki kekuatan 100 kW. Meskipun reaktor nuklir alami Oklo terbentuk secara alami, tetapi prosesnya mirip dengan reaktor nuklir buatan manusia. Penemuan reaktor nuklir alami Oklo telah memberikan wawasan penting tentang sejarah geologi dan perkembangan energi nuklir di planet bumi. Penemuan ini juga memberikan informasi berharga tentang bagaimana reaktor nuklir dapat terbentuk lalu beroperasi secara alami. Selama ratusan ribu tahun beroperasi sebagai reaktor nuklir, Oklo tidak pernah mengalami kecelakaan ataupun ledakan. Hal ini menunjukkan bahwa reaktor nuklir dapat beroperasi dengan aman meskipun tanpa ada bantuan rekayasa manusia. Di samping itu, reaktor Oklo juga memberikan gambaran bagaimana limbah nuklir dapat ditangani. Limbah yang dihasilkan tetap berada di dalam tanah, tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Ini menjadi bukti bahwa penyimpanan limbah nuklir di dalam tanah adalah metode penyimpanan jangka panjang terbaik. Bagaimana menurut Anda? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penemuan reaktor nuklir alami di Oklo? Tinggalkan opini dan pendapat kalian di kolom komentar.